Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aci Janon Saputra dengan MPM A1-04010. Bila di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan osilasi teredam pada pegas. Sebelum masuk ke materi, apa yang dimaksud dengan osilasi teredam? Osilasi teredam adalah gerak bolak-balik suatu sistem yang amplitudenya semakin lama akan semakin mengecil karena adanya gaya peredam seperti gesekan atau hambatan udara, sehingga sistem itu akan berkurang dan akhirnya akan berhenti. Contohnya adalah ayunan di udara atau pegas yang bergetar dengan gesekan, yang dimana setiap getaran berikutnya akan memiliki simpangan yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, sekarang apa itu pegas dan teredam? Pegas adalah benda elastis yang dapat meregang atau memendek ketika diberi gaya dan tidak akan kembali lagi ke bentuk semula jika gaya tersebut dihilangkan. Pegas sering digunakan pada sistem osilasi karena dapat menyimpan atau melepaskan energi elastisnya. Yang kedua yaitu teredam. Teredam itu adalah kondisi suatu gerak atau osilasi yang mengalami pengurangan amplitudo seiring waktu akibat adanya gaya hambat seperti gesekan atau tahanan udara, sehingga gerakannya akan semakin melemah atau akhirnya akan berhenti. Nah, baiklah teman-teman, tujuan dari praktikum kali ini: 1. Memahami fenomena osilasi teredam. 2. Menentukan koefisien redaman berdasarkan jenis fluida. Dan ketiga, menyimpulkan jenis redaman berdasarkan hasil percobaan. Nah, di sini kami menggunakan beberapa alat bahan. 1. Ada beban. Beban berfungsi untuk mengamati pengaruh gaya yang atau media untuk mengamati saat percobaan. Kedua itu ada pegas. Pegas sebagai sumber gaya pemulih yang menggerakkan beban untuk kembali ke posisi yang setimbang. Dan ketiga itu ada statir. Statir sebagai penyangga utama yang menjaga pegas dan beban agar tidak tergeser. Dan keempat itu gelas ukur, yaitu wadah fluida yang berperan sebagai media untuk ukur air saat percobaan. Dan kelima itu penggaris. Penggaris berfungsi sebagai alat untuk mengukur panjang, jarak, tinggi, dan lain-lain. Dan neraca haus adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur massa beban yang akan digantungkan. Dan ketujuh yaitu perekam video atau HP untuk mendokumentasikan gerakan osilasi saat percobaan. Dan ke-8 itu air, yaitu media redaman yang akan digunakan saat percobaan, dan minyak sebagai media redaman juga yang akan kita gunakan saat praktikum. Dan terakhir itu software tracker untuk menganalisis gerakan osilasi secara digital. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum kali ini, pada praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa jenis fluida memiliki pengaruh penting terhadap cepat rambatnya gelombang atau cepat rambatnya osilasi pegas, yang dimana udara sebagai fluida dengan viskositas rendah akan menghasilkan peredaman paling kecil sehingga atlasnya lebih lama, sedangkan air yang memberikan redaman yang sangat sedang, dan minyak menghasilkan redaman yang paling besar karena viskositasnya akan tinggi. Semakin besar gaya hambatan atau viskositasnya, maka akan semakin cepat pula energi oksidasi hilang dengan gerak redaman. Adapun saran dari percobaan ini adalah sebelum percobaan dimulai, sebaiknya kita membaca literatur terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari, agar kita itu dapat memahami dengan mudah dan tidak terjadi miskonsepsi. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.